Halo bro, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua. Kembali di channel kita. Di sini saya mau unboxing SSD PCI Express. Apa itu? SSD itu ya sejenis penyimpanan permanen, bisa dikatakan pengganti hard disk. Yang namanya laptop itu kan pasti ada hard disknya yang untuk menyimpan file. Di sini sudah saya baru beli, ini belum dibuka, SSD PCI Express NVMe ya, NVMe. Maksudnya NVMe ini jenis SSD yang interface-nya menggunakan slot M2. Jadi gini, slotnya hampir kayak RAM, kecil kayak RAM, cuma kalau RAM itu kan memanjang, kalau ini bisa dikatakan lebih kecil dari RAM. Ini merek Transcend. Kalau dibaca di sini ini menggunakan daya 3,3 volt. Jadi kalau laptop kalian di upgrade menggunakan ini, di samping kecepatan write-nya, kecepatan baca tulis meningkat sangat kencang, ini juga menghemat baterai. Kenapa? Kalau hard disk konvensional itu artinya hard disk biasa ya. Hard disk biasa itu kan hard disk laptop itu 5 volt. 5 volt, kalau ini cuma 3,3 volt. Artinya ini ada peningkatan penghematan baterai. Jadi baterai menjadi lebih hemat. Oke, yang disiapkan pakai persiapan obeng nanti untuk membongkar laptop, pisau gunting untuk nanti membuka ini. Jadi ini bukanya juga agak hati-hati karena ternyata ini buat syarat garansi. Jaga-jaga kalau nanti rusak, yang namanya perangkat elektronik itu kita nggak tahu. Meskipun secara teori ini umurnya panjang, cuma yang namanya barang elektronik tidak bisa dipastikan dengan 100%. Bisa jadi ini awet, garansinya sendiri ini 5 tahun, mudah-mudahan lebih dari 5 tahun. Laptop ini akan saya pasang di laptop Lenovo seri V310. Laptop ini sendiri sudah pakai SSD yang biasa ya. Jadi kalau bawaannya itu dia pakai hard disk biasa, hard disk 1 tera. Kemudian waktu setahun yang lalu saya upgrade pakai SSD. Hard disk bawaannya yang 1 tera saya pakai untuk hard disk eksternal. Jadi tinggal kita belikan tempat untuk konverter yang ke USB. Jadi hard disk 1 tera itu bisa menjadi hard disk eksternal. Kemudian saya ganti pakai SSD kapasitas 256 GB. Nah, kenapa mau saya ganti ini? Sebetulnya tidak diganti ya. Nanti ini ditambahkan. Jadi yang SSD yang sudah terpasang tidak kita copot, tidak kita lepas. Cuma di dalamnya itu ada slot tersendiri yang SSD NVMe-nya ini nanti kita pasangkan. Jadi ini menambah hard disk, menambah kapasitas hard disk, dan ini beda jenis. Kalau yang sudah terpasang ini SSD konvensional, jadi dia interface-nya sama seperti hard disk
biasa. SSD yang terpasang ini menggunakan SATA AHC yang kecepatannya kalau secara tertulisnya itu 6 gigabit, cuma ya nggak sampai ke situ juga. Nah, ini saya mau coba pakai yang NVMe. Kelebihannya apa? Sangat banyak kelebihannya. Tadi yang di awal sudah saya sebutkan, salah satunya menghemat baterai. Terus yang kedua, dia kecepatannya, kalau yang seri 110S yang merek Transcend ini, di worksheetnya, di website Transcendnya dia mengatakan rate-nya 1600 Mbps, terus tulisnya itu 1500, jadi 1,6 giga bacanya, terus tulisnya 1,5. Kenceng ya, mudah-mudahan nanti mendekati itu. Jadi di sini dia PCIe Express SSD, ini serinya 110S. Dia PCI Express-nya generasi ketiga X4. Nah, kalau kalian membeli ini bisa sebagai panduan juga, X-nya itu X berapa. Jadi semakin tinggi, ada yang X8 misalnya, Samsung tipe apa itu saya lupa, tapi ada X8, dia kecepatan bacanya itu sampai 3 giga, 3000 Mbps, jadi 3 gigaan. Yang jelas harganya juga jauh lebih mahal. Cuma kecepatan X sekian, misalnya ini contoh X4, ini juga tergantung di laptop kalian. Laptop kalian itu PCI Express-nya dia X berapa. Nah, cuma kalau untuk investasi jangka panjang dan budgetnya mencukupi, saya sarankan kalian bisa beli yang X8. Artinya meskipun laptop kalian itu PCI Express-nya tidak sampai X8, cuma nanti kan ketika nanti upgrade laptop, nanti SSD NVMe-nya ini bisa kita lepas terus dipasang di laptop yang generasi lebih baru. Oke, mulai kita lepas. Ternyata ini melepasnya cukup mudah. Ini tadi guntingnya nggak kepake, kita simpan aja. Tadi cukup pakai ini, kita sobek di sini. Setelah ini bisa kita ambil. Ternyata masih susah. Ini kenapa kesannya saya nanggung pakai 128 GB? Karena yang murah memang yang 128. Ini aja kalau yang merek bukan Transcend ini masih sangat mahal harganya. 128 itu bisa di atas 1 juta. Cuma karena ini merek Transcend, saya kurang tahu ini bagus apa enggak. Ini nyari murahnya aja. Ini harganya di online itu sekitar 500 ribuan. Ya, ini bentuknya kecil, kurang jelas. Oke, cukup ya. Jadi SSD NVMe ini yang ukuran 2280. 22 itu artinya lebarnya itu 22 mili, jadi ini 2,2 cm. 80 itu panjangnya dari sini ke sini 8 cm. Kalau nggak salah itu memang ukuran standar untuk laptop itu 2280. Kalau yang untuk
dipasang di PC apa namanya, dia lebih panjang. Jadi dipastikan kalian kalau mau beli itu untuk apa. Jadi apa namanya, jadi ukurannya bisa pas. Nah, ini laptop V310 Intel, ini Intel Core i7 Core i5 7 generasi ke-7. Oke, kita bongkar apa namanya, laptopnya untuk memasang. Jadi kalian harus apa namanya, mau upgrade ke ini SSD yang NVMe, dipastikan laptopnya juga sudah ada slotnya, kompatibel. Nah, bagaimana? Memangnya setiap laptop tidak ada slot ininya? Ya, tidak semua laptop itu ada slot M2-nya yang untuk memasang SSD NVMe ini. Terus gimana cara mengetahui bahwa laptop kita ini ada slot M2-nya apa enggak? Jadi paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, baca di spesifikasi laptop. Jadi spesifikasi biasanya di situ ada keterangan bahwa ada slot NVMe-nya. Kalau di spesifikasi tidak dicantumkan, apakah itu otomatis laptopnya tidak ada slot M2-nya? Belum tentu. Cara kedua adalah kalian buka BIOS. Jadi saya asumsikan kalian sudah familiar dengan ini ya, dengan seruan komputer. Kalau dibuka di BIOS, terus di bagian boot priority, urutan boot sistem komputernya, di situ tercantum ada NVMe. Nah, itu menandakan bahwa laptop kalian sudah ada interface, ada slot M2-nya, NVMe-nya. Soalnya seperti laptop ini itu di spesifikasinya tidak tercantum bahwa dia ada slot M2-nya. Cuma ketika saya iseng-iseng waktu itu bongkar, ternyata memang ada slot M2-nya. Terus ketika saya perhatikan masuk ke BIOS, di urutan bootnya itu ada NVMe. Nah, nanti di video yang lain saya tunjukkan cara mengetahui di BIOS-nya. Ini karena obengnya tidak test pen, jadi tidak mengandung magnet, jadi ini agak susah. Ya, ini sudah terbongkar. Jadi ini SSD yang sudah terpasang, ini yang kapasitas 256 GB. Nah, slot NVMe-nya itu ada di sini. Oke, kecil ya. Jadi memang lebih panjang daripada RAM. Coba kita pas ini di sini. Kita pasangnya di sini. Kalau kita bandingkan dengan RAM, lebih panjang sedikit, tapi lebih lebarnya lebih lebar RAM-nya.
ini informasi juga bahwa saya mengasumsikan bahwa laptop yang mengusung Intel generasi yang ketujuh itu dia sudah sepertinya ada ada slot NVMe-nya. Oke, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kita baut di sini. Cuma sayangnya tidak ada baut bawaannya. Jadi ini harus pakai baut pinjem. Bautnya lebih besar ini. Ya, ternyata tidak punya baut. Bagaimana caranya? Kita baut pakai apa ya? Sebetulnya kalau pakai double tip bisa, cuma takutnya ini bisa lepas gini. Ya, akhirnya ketemu. Kita pinjem baut baut dari laptop Acer ini. Ternyata bautnya lebih besar dan pas kita pasangkan untuk mengancing SSD NVMe ini. Nah, tadi perkiraan saya agak sudah ada ini benar juga, ini sama pakai Core i5 generasi ke-7. Saya intip tadi juga ada ada slot NVMe-nya. Jadi insya Allah kalau yang generasi ke-7, Intel generasi ke-7 itu keluaran 2017 kalau nggak salah, itu dia sudah mengadopsi slot NVMe. Sudah terpasang, ini nanti saya tutup kembali, terus saya nanti akan coba install Linux Mint versi 9.1.